Kalau kemarin bahas soal desktop sama laptop ya. Nah, sekarang nih aku mau mungkin ini sebenarnya kebalik ya. Ini aku mau bahas basic ya, basic fungsi PC, nah, komponen PC sebenarnya. Basic komponen PC dan fungsinya. Nah, cuman menurutku ya salah satu metode belajar paling efektif itu kan pakai analogi ya atau pakai pengandaian. Nah, mungkin ini jadi yang buat eh teman-teman yang belum paham-paham banget gitu kan, tugas atau komponen di PC itu sebenarnya apa gitu loh, fungsinya apa. Nah, ini aku mau pakai analoginya dengan manusia atau organ manusia lah ya. Ya, eh, kita ini sebagai manusia. Nah, pengandaian ini juga sebenarnya bisa juga berlaku nggak cuma di desktop ya, tapi mungkin laptop atau malah HP. Sebelum kita mulai, aku mau disclaimer dulu. Disclaimernya ada 3 ini guys. Disclaimer dulu. Nomor 1, penjelasan ini dibuat dengan penyederhanaan yang keterlaluan. Jadi ini biar gampangin aja ya, biar memudahkan. Nah, kalau mau cari tahu yang lebih detail, mau cari tahu yang lebih teknis, bisa cari-cari paper soal hardware, cari paper ya. Jadi ini nggak bisa jadi patokan. Nah, anggaplah ini jadi pengantar dari pengantar. Cuman mungkin ini bisa memudahkan. Nah, nanti kalau kalau misalnya mau belajar yang beneran, yang lebih teknis nih, mungkin di video ini bisa memudahkan teman-teman semuanya. Nah, terus disclaimer kedua adalah aku bukan dokter, bukan lulusan biologi atau yang berhubungan dengan itu. Jadi kalau ada yang salah-salah dalam analogi ini, analoginya dengan manusia ini, coret-coret aja di komentar ya. Ada. Terus yang ketiga, disclaimer ketiga, ya gimana-gimana pun namanya manusia sama mesin itu kan beda ya. Ada perbedaan fundamental yang nggak akan pernah bisa membuat manusia sama dengan mesin. Nah, PC itu kan mesin ya. Tapi untuk kemudahan, nah, biar biar gampangin itu tadi, ya, mungkin kita akan sedikit melupakan perbedaan-perbedaan fundamental itu tadi ya. Jadi ya kita lanjut ya, mulai dari nah prosesor atau prosesor ini prosesor itu paling gampang sebenarnya kalau analoginya ya. Prosesor itu adalah otak kita, kemampuan kognitif atau critical thinking ya kan, kecerdasan kita gitu kan, yang buat kita mikir. Nah, tapi mungkin bedanya kalau prosesor itu ya ini udah bawaan pabrik ya kan. Sedangkan kalau otak kita mungkin dinamis ya sebenarnya. Critical thinking itu kan bisa dilatih ya, kemampuan kognitif kita bisa dilatih. Sedangkan kalau prosesor ini ya sudah gawan bayi. Ibaratnya ya bawaan pabrik. Ya mungkin bisa sih di overclock ya, tapi kan nggak akan bisa sejauh perkembangan eh, kemampuan kognitif kita di waktu ke waktu. Ya mungkin nanti kapan-kapan ya ngobrol sama Alfa Jonathan ya, kalau mau bahas overclocking gitu ya. Nah, terus kalau mungkin sekarang sudah nggak terlalu isu ya, tapi siapa tahu gitu ya. Siapa tahu misalnya kayak kalau masih ada soal apakah multi-core itu jumlah core yang lebih banyak berarti semakin bagus atau kebalikannya. Apakah single core performance itu segala-galanya gitu. Nah, ini juga aku nemu analogi yang pas soal ini ya. Misalnya nih, kayak
dalam ibaratnya nih ada dalam satu grup A misalnya. Grup A ini isinya 2 orang lulusan S2 matematika yaitu S2 matematika. Yang ada satu grup lagi, grup B, ada 20 orang anak SMP ya. Nah, mana yang lebih cepat menyelesaikan tugas? Tergantung tugasnya. Balik lagi, tergantung tugasnya. Kalau misalnya tugasnya adalah prakarya gitu ya, gunting-gunting apa gitu misalnya. Eh ya itulah prakarya gitulah ya. Ya mungkin yang 20 anak SMP ini lebih cepat menyelesaikan tugas. Sedangkan yang lulusan S2 lah karena cuma 2 orang ya, banding sama 20 orang ya mungkin akan ketinggalan, kalah cepat. Cuman kebalikannya, kalau misalnya tugasnya adalah menyelesaikan persoalan aljabar linear, ya kemungkinan besar yang 20 anak SMP atau jangankan 20 ya, 1000 anak SMP aja mungkin nggak selesai ya kalau selesai aljabar linear, membuktikan 0 sama dengan 1. Nah, itu mungkin anak SMP nggak akan selesai. Mungkin ya, siapa tahu ada anak SMP yang ajaib gitu mungkin selesai ya. Cuman ya itu normalnya kan yang anak S2 lulusan matematika, nah kemungkinan akan selesai lebih cepat daripada yang anak SMP. Walaupun 20 orang ya. Lanjut. Nah, ini juga mungkin udah sering dipakai ya, dipakai di analogi-analogi yang mirip kayak gini gitu. Memori atau RAM itu tuh ingatan kita ya, hal-hal yang di luar kepala, istilahnya kita ingat di luar kepala lah. Apa itu misalnya kayak alamat rumah, alamat kantor, nomor handphone kita ya tuh, atau misalnya apalagi nama bos kita siapa gitu. Sebenarnya di kita sendiri manusia gitu kan, semua informasi yang kita terima itu nggak semuanya kita ingat, nggak semuanya kita simpan gitu. Karena memang tidak semua informasi yang kita terima tuh dianggap relevan sama otak. Nah, eh, sama halnya dengan RAM, dengan memori. Jadi sebenarnya itu kelihatan sebenarnya kalau di game ketika loading ya kan pasti loading ya. Atau misalnya buka buka Photoshop, buka Premiere gitu kan. Itu kan kelihatan ya loading ya. Nah, itu tuh sebenarnya tuh ketika memindahkan data dari storage ke RAM. Nah, misalnya kalau main game tuh kan kayak ada tekstur, ada apa ya, ada model. Nah, model tekstur itu dipindah dulu ke RAM. Atau misalnya ya data-datanya lah, skrip-skripnya itu dipindah dulu ke RAM biar jalannya lancar. Nah, kalau RAM-nya penuh, misalnya datanya kebanyakan, otomatis data ini akan ditarik dari storage. Padahal storage ini akan kecepatannya jauh lebih lambat. Makanya sebenarnya eh, ada kebutuhan RAM minimum untuk menjalankan tugas-tugas spesifik gitu ya. Nah, ini ngomong storage. Nah, storage itu analoginya adalah buku, catatan, memo. Nah, misalnya nomor handphone tukang galon. Nah, tukang galon Aqua gitu kan ya. Kemungkinan nggak hafal di luar kepala itu, tapi kita punya informasi itu. Tapi nggak sepenting misalnya nomor handphone pacar apa nomor handphone istri ya apa suami gitu ya kan. Nah, ini eh ya kayak tadi aku bilang, kalau misalnya si otak kita sudah nggak kepenuhan, RAM-nya itu sudah kepenuhan buat menyimpan semua aplikasi yang sedang dijalankan, ini akan narik dari storage. Cuman ya otomatis ketika narik narik data dari storage tidak akan secepat narik data dari RAM. Nah, kalau
Analogi lain sebenarnya ada yang enggak yang cukup pas juga lah ya. Yang pas juga itu analoginya adalah memori dan storage itu kayak kulkas sama pasar ketika kita mau masak. Kalau mau masak itu kan misalnya kulkas ya tuh, kan lebih cepet ya dari di dapur, di kulkas misalnya ambil daging, ambil sayur ya tuh dari kulkas langsung ditaruh di dapur. Cuman kan kulkas itu kecil ya. Kulkas itu kecil, sedangkan pasar ya di pasar kan ada banyak ya. Daging apa aja ada, ikan apa aja ada, sayuran apa aja ada. Cuman kan mungkin kalau mau ke pasar harus jalan kaki, harus naik angkot ya kan. Ya gitu ya. Kita lanjut. Eh, aku tak sambil lihat. Nah, terus ini kalau casing ini juga sebenarnya masih gampang ya. Kalau casing itu ibaratnya daging sama kulit kita manusia yang melindungi organ-organ dalam kita, ya kan? Wah, organ dalam di PC itu apa ya? Macam-macam ya. Ada motherboard, ada power supply di sini, ada kartu grafis. Nah, terus kalau casing apa chassisnya jelek, itu gimana? Ya kayak kulit manusia gitu. Kalau yang jelek itu ya panuan gitu kan, apa karatan. Jadi ya kalau ditanya ngefek apa nggak ngefek, ya ngefek. Tapi mungkin nggak sesignifikan komponen berikutnya yang kita bahas. Nah, ini ini ya, ini yang kadang sering bikin aku sebel ya. Sebel ketika lihat banyak orang itu masih meremehkan yang namanya power supply, meremehkan yang namanya PSU. Karena biasanya pada ngirit-ngirit ini soal power supply. Belinya power supply maunya harga 500.000 atau malah power supply gratisan bawaan casing itu. Padahal power supply ini jantung. Jantung kita. Kok bisa? Gini, analogi yang pas juga adalah eh, kalau di PC itu pakai listrik, nah, di badan kita tuh pakai darah. Nah, jadi listrik sama dengan darah analoginya. Kalau orang yang pembuluh darahnya atau darahnya macet tidak mengalir, ya, itu atau misalnya stroke ya, stroke itu kan darahnya macet ya, apa darah tinggi, tekanan darah tinggi, pembuluh darah tersumbat. Nah, gitu-gitu pokoknya darahnya tidak mengalir dengan baik ya. Segala macam komplikasi ada di sana itu. Jadi kalau buat yang masih mau ngirit-ngirit soal power supply, ya mendingan jangan. Karena ini jantung. Jantung kalau kalian masih sayang, teman-teman di sini masih sayang sama PC-nya. Pokoknya jangan me ya jangan ngirit-ngirit lah. Jangan ngawur ngasih budget ke power supply ya. Ya wis. Lanjut adalah motherboard. Motherboard ini pembuluh darahnya atau sistem saraf kita. Ya kan tadi kan mengalir ya, apa? Listrik itu mengalir. Nah, ini kan yang mengalirkan listrik ke semua komponen sebenarnya atau sistem saraf yang menghubungkan semua komponen ini terhubung jadi satu tuh di motherboard, ya kan? Sekarang semua komponen mulai dari prosesor ya, ini di sini nih. Prosesor, ini kartu grafis di sini. USB di mana? USB di sini ya tuh. Atau di belakang sini ya, itu ya nempel di motherboard. Atau misalnya apalagi front panel di sini nih. Front panel tuh ya juga nempel di motherboard. Jadi ya ini sebenarnya penting banget motherboard. Motherboard yang bagus itu juga penting. Motherboard yang reliable itu penting. Cuman untungnya setidaknya motherboard itu kan mereknya sedikit ya. Sebenarnya cuma 4 ya. Ya yang terkenal cuma 4 ya. Asus, Gigabyte, MSI, ASRock. Nah, setidaknya 4 ini tuh
aman lah ya, aman. Nggak kayak power supply itu loh, nggak ada yang banyak power supply ngawur lah ya. Kalau motherboard tuh setidaknya walaupun sama-sama penting, sama-sama krusial, cuman setidaknya pilihannya tidak sengawur kalau power supply. Udah ya. Terus, nah ini maaf ya tadi bikin PPT-nya ternyata belum diturunin. Ya ini tapi menurutku ini jarang-jarang analogi kartu grafis ini aku jarang nemu di analogi-analogi lain. Nah, kartu grafis ini analoginya adalah muscle memory ya, atau skill spesifik. Maksudnya skill spesifik tuh piye? Pernah belajar main gitar enggak? Kalau pernah belajar main gitar, ya toh, kalau pernah belajar main gitar kayak otaknya tahu kunci G itu gini ya toh, atau kunci C gini. Tapi kalau ya ini anakku juga baru belajar main gitar, nggak bunyi. Kalau gini biasanya berbet gitu. Atau misalnya kunci B minor ya toh. Ya, kunci B minor ini, aduh angel nek enggak. Ya pokoknya gini lah ya, ada kunci gripnya ini. Ini dari senar 1 sampai senar 5 harus kepencet semua tuh. Cuman kalau yang baru belajar nggak akan bisa bunyi. Ya, itu kayak jadi skillnya belum dapat walaupun otaknya prosesornya nangkep ini harus dipencet. Cuman jarinya kadang nggak mau diajak kerja sama. Nah, itu sama kayak si kartografis ini. Mungkin prosesornya sudah tahu ini ngitung apa ya, mau ngitung cara menjalankan gamenya tahu. Cuman karena nggak punya skillnya, karena kartografisnya misalnya yang cuman harga 1 juta, ya jadinya patah-patah, frame rate-nya nggak lancar. Karena ya itu tadi kayak frame rate-nya nggak lancar, pindah-pindah kuncinya nggak lancar. Nah, misalnya apalagi ya analogi lain misalnya skill main bola gitu ya kan. Misalnya tahu tahu teorinya nendang bola yang baik itu gimana gitu kan. Cuman nggak pernah latihan ya ya sama juga bohong gitu kan. Kalau sama teori dan tahu praktek itu kan beda ya. Nah, ini masih nyambung nih. Komponen berikutnya adalah monitor atau display. Nah, ini juga menurutku aku jarang-jarang nemu nih. Menurutku ya, analogi yang pas itu kalau tadi kartu grafis adalah skill spesifiknya, monitor ini atau display itu instrumennya atau alat bantunya. Nah, misalnya apa? Kalau tadi belajar main gitar ya kan. Belajar main gitar kalau ya kayak anakku gitu misalnya baru banget belajar 3 kunci ya. Nah, dikasih gitar yang jutaan, puluhan atau puluhan juta ada nggak? Ada. Nah, bisa nggak? Iya bisa-bisa aja. Cuman kan sia-sia ya tuh. Sia-sia. Percuma nggak akan keluar eh keunggulan dari gitar yang harganya puluhan juta itu nggak akan keluar. Atau kebalikannya misalnya eh anak eh lulusan musik ya atau anak kuliah yang lulusan jurusan musik dikasih gitar harga 200.000. Bisa nggak main? Ya bisa aja. Cuman kan ya nggak akan keluar semua skill si anak apa yang jurusan lulusan lulusan jurusan musik ini nggak akan keluar. Jurus-jurusnya nggak akan keistimewaannya nggak akan keluar lah ya. Istilahnya kan gitu. Ya, misalnya sama juga, misalnya nih apa monitor ini monitor mahal ini Samsung G9 misalnya ya kan. Nah, ini kalau misalnya dipasangin sama GTX 1650 misalnya. Jalan enggak? Ya jalan selama ada portnya nyala ya. Selama apa ini? Display port ada display portnya. Ya display port ya keluar juga gambarnya. Cuman ya nggak akan keluar semua ini apa? Nggak akan jalan jalan ya pokoknya keistimewaan semua fiturnya nggak akan nyala semua. Atau kebalikannya misalnya
pakai 4090 di monitor 1080p ya. Ya sama juga nggak akan keluar semua keistimewaan si 4090-nya. Atau misalnya apa, kalau main bola tadi misalnya si sopo, Cristiano Ronaldo gitu kan, suruh main bola nyeker gitu. Iya bisa aja, cuman kan nggak akan sejago kalau dia pakai sepatu mahal, ya toh. Atau kebalikannya, sepatunya Ronaldo dikasih ke aku gitu, yang nggak bisa main bola. Ya podo wae, sepatunya nggak akan bisa bikin aku jadi jago gitu kan. Ya wis, kira-kira gitu aja kali ya, cukup. Jadi kita ketemu lagi ya kapan-kapan. Dadah.